Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman playgroup TKA dan TKB hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk kita semua dan juga ayah bunda tentunya. Alhamdulillah. Hari ini bahagia sekali ya. Kita bersama-sama bisa berada di salah satu bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu bulan apa ini? Ya, betul, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan dari 4 bulan yang Allah muliakan di 12 bulan itu. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang apa sih itu kurban dan sejarahnya seperti apa sih kurban itu disyariatkan di dalam agama Islam. Dan yang tidak kalah serunya, Mister punya lagu untuk teman-teman semuanya agar mudah diingat dan kita bisa terus mengenal sejarah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kurban adalah ungkapan rasa syukur dan juga salah satu bentuk kegiatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kurban merupakan bukti kesungguhan kita dengan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Seperti yang sudah dijelaskan dan yang sudah kita ketahui di dalam sejarah, yaitu pengorbanan seorang kekasih Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam, yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangat mengikhlaskan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di suatu hari di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan 111, di mana ketika itu di malam hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang bernama siapa teman-teman? Ya, betul, Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam, putranya tersebut? Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, aku mendapatkan perintah untuk menyembelihmu." Apa jawaban daripada Nabi Ibrahim? Apa jawaban daripada Nabi Ismail tersebut? Nabi Ismail menjawab, "Apakah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai ayahanda? Kalau itu suatu perintah dari Tuhan kita, dari Sang Pencipta alam semesta ini, lakukan apa yang diperintahkan. Mudah-mudahan aku, ayah, dan kita semuanya termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang bersyukur." Dengan keikhlasannya beliau, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, Allah Subhanahu wa taala menggantikan daripada Nabi Ismail ketika ingin disembelih dengan hewan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kecintaan daripada Nabi Ibrahim, begitupun Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ganti dengan begitu sangat indah sekali. Di sini kita bisa lihat teman-teman bahwasanya pengorbanan seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala balas dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, itu sejarah dan pengertian kurban. Nah, kira-kira
hewan apa saja ya yang bisa dikurbankan? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan hewan yang dibolehkan untuk dikurbankan itu diantaranya yaitu yang termasuk bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Nah, kira-kira ada lagu apa ya tentang hewan ternak ini dan juga kurban ini? Yuk bersama-sama Mister akan coba untuk mengajak teman-teman untuk bernyanyi bersama-sama tentang hewan kurban dan juga Idul Adha. Yang pertama ya teman-teman, potong hewan kurban setahun sekali sebagai tanda syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama-sama potong hewan kurban. Potong hewan kurban, kambing, sapi, unta. Berikan sedekah, fakir, miskin, duafa. Enak dagingnya, nikmat rasanya, kulitnya juga bisa digunakan juga ya. Jadi salah satu atau hewan yang bisa dikurbankan yaitu yang pertama kambing, domba, kerbau, sapi dan unta. Betul teman-teman ya. Jadi kita semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lagu yang kedua, kita harus bahagia, kita harus senang dengan datangnya hari raya Idul Adha. Mari bersama-sama ya dengarkan lagu Mister berikut ini. Idul Adha, Idul Adha, Idul Adha telah tiba. Ayo kita bergembira menyambut hari raya. Ada kambing, ada sapi, ada kerbau dan unta. Itu semua hewan kurban, mari kita bagikan. Iya. Jadi kita harus membagikan semua daripada hewan kurban yang sudah kita sembelih. Nah, untuk penerimaan hewan kurban yang tadi sudah kita sampaikan, yang sudah kita nyanyikan, yaitu bisa dimakan oleh pekurban sendiri dan juga bisa kita hadiahkan kepada kerabat, tetangga dan juga sahabat, dan juga kita sedekahkan kepada fakir dan miskin. Itulah daripada penerima hewan kurban. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah belajar tentang fikih kurban dan juga sejarah kurban dan juga hewan yang bisa dikurbankan apa saja dan juga penerima kurban itu siapa saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa terus kita amalkan. Dan di hari kurban ini juga kita harus banyak-banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafadzkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ikhlas dan juga termasuk orang-orang yang bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.